Di Jalan Pandanaran Lama, Semarang, berdiri sebuah rumah tua peninggalan masa kolonial. Dindingnya berwarna gading kusam, penuh retakan kecil seperti urat-urat tua yang menyimpan rahasia. Pagar besi berkarat menjerit setiap kali dibuka, dan di terasnya ada kursi rotan tua yang bergoyang pelan ditiup angin sore. Rumah itu sudah terlalu lama menahan suara tangis dan doa yang tak pernah terkabul. Di dalam rumah itu, seorang perempuan tua terbaring di ranjang kayu jati dengan tubuh yang kian mengecil. Kulitnya mengeriput, napasnya berat, dan matanya hanya sesekali terbuka, menatap langit-langit seolah mencari wajah masa lalu yang sudah lama mati. Namanya Sulastri, mantan guru bahasa Jawa yang dikenal keras dan penuh prinsip. Ia adalah ibu dari Rendra, anak sulung yang kini tinggal bersamanya. Dan perempuan yang merawatnya setiap hari, siang dan malam, adalah Sinta menantunya. Sakit Sulastri bermula sederhana, batuk yang tak kunjung sembuh. Namun di balik batuk itu, dokter menemukan kerusakan paru-paru yang parah. Usia senja dan tekanan darah tinggi membuat tubuhnya cepat melemah. Dalam waktu beberapa bulan, perempuan yang dulu tegas itu berubah menjadi sosok yang ringkih dan mudah menangis. Namun, sakit Sulastri bukan hanya penyakit tubuh. Ia seperti menyimpan luka yang jauh lebih dalam. Luka lama yang berdenyut setiap kali menatap wajah Sinta. Hubungan mereka tak pernah baik. Di awal pernikahan Rendra dan Sinta, Sulastri menolak mentah-mentah kehadiran menantunya itu. Menurutnya, Sinta terlalu biasa, tak sepadan dengan keluarga mereka yang dulu terpandang di lingkungan itu. Malam pertama kali Sinta dibawa ke rumah, Sulastri sempat berkata, dengan nada dingin seperti pisau yang mengiris udara. Perempuan ini tak akan tahan hidup di rumah ini, Ren. Ia bukan dari dunia kita. Sinta hanya menunduk malam itu, menahan air mata. Rendra memegang tangannya, mencoba menenangkan, tapi dalam hati ia tahu luka itu akan sulit sembuh. Tahun-tahun berlalu, namun dingin itu tak pernah benar-benar cair. Sampai akhirnya, ketika tubuh Sulastri mulai melemah, orang yang pertama kali berdiri di sisi ranjang bukanlah Rendra, bukan pula adiknya yang tinggal di Jakarta, melainkan Sinta. Ia datang dengan wajah tanpa ragu, menggulung lengan bajunya, menyiapkan air hangat, handuk bersih, dan perlahan membantu Sulastri mandi. Tangan Sinta bergetar di awal, tapi ia tetap melakukan semuanya. Saat air hangat menyentuh kulit Sulastri, perempuan tua itu berdesis pelan. "Jangan dikasihani," katanya lemah. Sinta menjawab dengan suara yang hampir seperti bisikan, "Sinta nggak kasihan, Bu. Sinta cuma pingin ibu nyaman." Tak ada balasan. Hanya suara air menetes di lantai dan aroma obat yang menyesakkan dada. Namun sejak hari itu, Sinta tak pernah berhenti merawat. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan bubur lembut, memberi obat, mengganti sprei, dan memastikan kamar selalu wangi minyak kayu putih. Ia bahkan menolak bantuan perawat yang ditawarkan Rendra. "Aku bisa sendiri," katanya. Dan memang, ia melakukannya sendiri. Tetangga sering membicarakan kesabarannya. Mereka bilang Sinta seperti malaikat. Tapi di balik pintu rumah itu, sesuatu yang lain tumbuh. Sebuah ketegangan yang halus tapi nyata. Rendra sering merasa ada yang tak beres. Kadang di malam hari, ketika semua sudah tidur, ia mendengar bisikan samar dari kamar ibunya. "Jadi kau pikir aku tak tahu?" Suara Sulastri parau, bergetar seperti ranting tua. Lalu suara Sinta menjawab pelan, "Sinta nggak nyembunyiin apa-apa, Bu. Jangan bohong. Aku tahu siapa dirimu sebenarnya." Sesudah itu, sunyi. Hanya detak jam tua yang menggantung di ruang tengah. Rendra tak pernah berani masuk. Ia hanya berdiri di ambang pintu, mendengarkan jantungnya sendiri berdetak cepat. Ada sesuatu yang tidak ia pahami, tapi ia bisa merasakannya, seperti kabut hitam yang menebal perlahan di dalam rumah. Hari berganti minggu. Kondisi Sulastri makin parah. Tubuhnya sering menggigil, matanya sayu, dan napasnya kadang tercekat. Tapi di tengah penderitaan itu, Rendra mulai melihat perubahan aneh. Ibu yang dulu selalu dingin terhadap Sinta, kini sering memandangi menantunya lama, seolah ada sesuatu yang ingin dikatakan tapi tak sanggup. Kadang ia tersenyum kecil, kadang air matanya jatuh tanpa suara. Suatu sore, hujan deras mengguyur Semarang. Petir menyambar jauh di langit utara. Di dalam rumah, Sulastri memanggil Sinta dengan suara lemah. Rendra kebetulan baru pulang kerja, tubuhnya basah kuyup, dan mendengar panggilan itu dari ruang tamu.
Sinta, sini sebentar. Sinta bergegas. Rendra mengikutinya dari belakang, berhenti di depan pintu kamar. Dari celah, ia melihat ibunya menggenggam tangan Sinta erat-erat. Aku minta maaf, ucap Sulastri pelan. Dulu aku salah menilaimu. Sinta menggigit bibirnya, menahan tangis. Nggak apa-apa, Bu. Semua sudah lewat. Belum, kata Sulastri, kau belum tahu semuanya. Lalu ia menatap langit-langit, napasnya berat. Kalau aku nanti nggak ada, tolong jaga Rendra. Jangan biarkan dia tahu sebelum waktunya. Sinta menunduk. Ibu tenang aja, Sinta janji. Rendra tak mengerti maksudnya, tapi kalimat itu membekas. Malam itu, ketika ia mencoba bertanya pada istrinya, Sinta hanya menjawab samar, ibu cuma cerita masa mudanya. Tentang seseorang yang dulu pernah ia kecewakan. Siapa? Tanya Rendra. Sinta menatapnya sejenak, lalu tersenyum pahit. Nggak penting. Namun sejak malam itu, Rendra mulai bermimpi aneh. Dalam tidurnya, ia melihat ibunya berdiri di teras, mengenakan selendang merah tua, dengan mata yang tajam tapi damai. Di belakangnya, Sinta berdiri diam tanpa wajah. Lalu ibu berkata, suaranya bergema seperti dari sumur tua. Apa yang kau lihat tidak seperti yang kau kira, Ren. Ketika terbangun, Rendra mendapati kamar ibu kosong. Ia panik, berlari ke arah suara dari kamar belakang. Di sana, ia menemukan Sinta duduk di lantai, memandangi ibunya yang tertidur lemah. Wajahnya tenang, tapi matanya penuh air. Di sampingnya, ada foto lama yang diletakkan di meja kecil. Foto itu menampilkan seorang perempuan muda berambut panjang berdiri di depan rumah yang sama, tersenyum samar. Di belakangnya ada sosok lelaki muda yang mirip sekali dengan Rendra, hanya lebih muda. Rendra memungut foto itu dengan tangan gemetar. Ini siapa, Thea? Sinta terdiam. Ia menatap foto itu lama, lalu berkata, itu foto ibu waktu muda sama seseorang yang dulu pernah dekat sama keluarga ini. Siapa? Sinta tak menjawab. Ia bangkit, menaruh foto itu kembali, lalu berbisik pelan. Udah lama, Ren. Jangan diungkit. Namun malam itu, Rendra tak bisa tidur. Ia menatap langit-langit, mendengarkan bunyi jam berdetak, dan dalam gelap ia mulai merasa takut pada rumahnya sendiri. Ada sesuatu di dalam dinding, sesuatu yang berbisik lewat suara angin dan langkah-langkah samar di lorong. Beberapa hari kemudian, kondisi Sulastri memburuk. Dokter yang datang hanya bisa menggeleng. Tapi yang aneh, setiap kali dokter pergi, Sulastri terlihat tenang hanya ketika Sinta berada di sisinya. Ia menolak disentuh siapapun, bahkan oleh Rendra. Biar Sinta aja, katanya. Aku tenang kalau dia di sini. Kadang malam, mereka berbicara lama. Sulastri seperti sedang mengajar sesuatu, atau menuturkan kisah yang berat. Rendra hanya mendengar potongan-potongan kata yang terputus. Jangan sampai dia tahu, janji ya. Aku cuma pengin semuanya selesai. Hingga suatu malam, ketika langit Semarang gelap tanpa bintang, suara Sulastri terdengar lagi, kali ini lebih keras dari biasanya. Kau pikir aku nggak tahu siapa kau sebenarnya? Kau pikir aku lupa wajah itu? Rendra terbangun dari tidurnya. Ia berlari ke kamar ibu. Tapi begitu membuka pintu, ia hanya mendapati keduanya diam. Sulastri terpejam, napasnya berat. Sinta duduk di kursi, menatap keluar jendela. Kenapa, Thea? Ibu kenapa? Sinta menoleh perlahan, matanya merah. Ibu cuma mimpi buruk. Rendra mendekat, menggenggam tangan ibunya. Kulitnya dingin, tapi di bibirnya ada senyum samar. Dalam cahaya lampu yang redup, ia melihat sesuatu seperti ketenangan aneh di wajah itu. Tapi di sisi lain, Sinta menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan, seperti seseorang yang menanggung rahasia terlalu lama. Malam itu, angin bertiup kencang, dan suara kursi rotan di teras berderit pelan. Dari kejauhan, terdengar azan subuh, tapi di dalam rumah itu, waktu seakan berhenti. Di rumah tua di Jalan Pandanaran itu, ada 3 jiwa yang terikat oleh sesuatu yang belum terungkap, sebuah masa lalu yang perlahan merayap dari dinding-dinding lembab dan lantai yang berderak setiap kali seseorang lewat. Dan tak seorang pun tahu bahwa sakit yang diderita Sulastri bukanlah sekadar penyakit tubuh. Itu adalah beban rahasia yang terlalu lama disimpan. Rahasia yang jika terbuka, akan mengubah hidup mereka semua.
Sejak malam itu, rumah di Jalan Pandanaran Lama seperti berubah wujud. Udara di dalamnya lebih berat, langkah kaki terdengar lebih lambat, dan setiap suara dari kamar belakang terasa seperti gema dari dunia lain. Sulastri kini jarang berbicara, hanya menatap ke langit-langit atau jendela, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Sinta tetap setia di sisinya, sementara Rendra mulai kehilangan pijakan antara syukur dan kegelisahan. Hari-hari mereka berubah menjadi rutinitas yang monoton, tapi di balik setiap gerakan sederhana, membuka jendela, menyiapkan air, mengelap tubuh ibu, ada ketegangan halus yang menggigit. Sinta selalu tampak tenang, terlalu tenang, seperti orang yang sudah lama terbiasa dengan penderitaan. Pagi hari selalu dimulai dengan bunyi sendok di gelas kaca. Sinta menyiapkan obat dengan ketelitian seorang perawat profesional. Rendra sering memperhatikan dari ruang makan. Ia melihat bagaimana tangan istrinya bergerak lembut, tapi matanya kosong. Seolah tubuhnya ada di situ, tapi jiwanya melayang entah kemana. Kadang Rendra mencoba membantu. Ia menawarkan diri memandikan ibunya, tapi Sulastri selalu menolak. Tidak usah, Ren. Biar Sinta saja. Dia tahu caranya. Kalimat itu selalu menusuk. Entah karena rasa bersalah, atau karena ibu lebih percaya pada perempuan yang dulu sempat ia benci. Malam-malam panjang dilalui dengan suara batuk dan tangisan yang tertahan. Di luar, Semarang sering diselimuti hujan deras, dan suara petir memantul dari genteng tua rumah itu. Sinta tidur di kursi kecil di sisi ranjang, tak pernah berpindah. Rendra jarang tidur nyenyak. Ia sering terbangun oleh bayangan Sinta yang duduk dalam gelap, menatap ibunya yang terlelap. Suatu malam, Rendra memberanikan diri bertanya, "Sinta, kenapa kamu nggak pernah istirahat? Aku takut kamu yang sakit nanti." Sinta menatap suaminya dengan mata lelah. "Tidurku udah cukup, Ren. Aku cuma pingin ibu tenang." "Dia udah lebih tenang sekarang. Tapi kamu sendiri?" Sinta tersenyum samar. "Aku udah tenang dari dulu. Cuma kamu yang nggak tahu." Rendra terdiam. Kalimat itu seperti teka-teki. Ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangan itu, sesuatu yang semakin hari terasa makin nyata. Musim berganti. Daun-daun mangga di halaman mulai menguning, dan udara pagi di Semarang makin lembab. Sulastri semakin jarang membuka mata. Dokter datang setiap 2 minggu, hanya untuk memberi kabar yang sama. Penyakitnya tak mungkin sembuh. Namun di tengah kabar buruk itu, Sinta tetap menjaga setiap detail dengan disiplin yang nyaris menakutkan. Ia mencatat jam obat di kertas kecil, menghitung takaran makanan, bahkan mencatat suhu tubuh ibu setiap malam. Rendra pernah membaca catatan itu diam-diam. Di halaman-halaman akhir, ada kalimat yang membuat dadanya sesak. "Kalau suatu hari ibu pergi, aku ingin semuanya selesai. Tidak ada rahasia yang tersisa." Rendra menatap tulisan itu lama. Tulisan tangan Sinta, rapi tapi tegang. Ia ingin bertanya, tapi ia takut jawabannya akan mengubah segalanya. Pada bulan ke-7 masa sakit Sulastri, datang kabar bahwa Bayu, adik Rendra, akan pulang dari Jakarta. Sulastri meminta agar semua disiapkan rapi, kamar dibersihkan, meja makan dipoles, dan foto keluarga lama diturunkan dari dinding. "Aku nggak mau dia lihat foto itu," kata Sulastri tiba-tiba. Suaranya masih serak tapi matanya tajam. "Foto yang mana, Bu?" tanya Sinta. "Yang di ruang tamu. Yang ada aku dan..." Ia berhenti, menatap Sinta lama, lalu menutup matanya. "Pokoknya turunkan saja." Sinta menurut. Tapi saat ia melepas bingkai itu dari dinding, Rendra melihat tangannya bergetar. Ia seolah tahu sesuatu yang tak boleh diketahui orang lain. Bayu datang 2 hari kemudian. Lelaki itu membawa senyum dan hadiah, tapi suasana rumah membuatnya cepat diam. Ia duduk di ruang tamu, menatap kakaknya lama. "Mas, ibu kelihatannya berbeda, ya?" Rendra mengangguk pelan. Dia nggak banyak ngomong. "Tapi masih kenal kamu." Bayu menatap ke arah kamar. "Aku dengar Sinta yang paling banyak ngurus, ya?" "Iya. Tanpa dia, mungkin ibu nggak akan bertahan sampai sekarang." Bayu terdiam. Matanya memandangi Sinta yang berjalan ke dapur. "Aneh," katanya tiba-tiba. "Aku seperti pernah lihat wajahnya di tempat lain." Rendra mengernyit. "Maksudmu?" Bayu menggeleng cepat. "Enggak. Mungkin cuma mirip orang yang pernah aku kenal dulu."
Tapi nada suaranya tidak meyakinkan. Hari-hari berikutnya, Bayu mulai sering duduk di taman belakang, berbincang dengan Sinta. Mereka jarang bicara keras, tapi Rendra beberapa kali menangkap tatapan aneh di antara mereka, bukan tatapan mesra, melainkan tatapan orang yang menyimpan masa lalu yang sama. Suatu malam, Rendra mendengar percakapan dari balik pintu dapur. "Jadi kamu beneran nggak pernah bilang ke Mas Rendra?" Suara Bayu pelan. "Nggak. Itu janji, Bayu. Tapi kalau nanti ibu meninggal, semua bakal kebuka." Sinta terdiam lama, lalu menjawab dengan suara nyaris tak terdengar, "Aku tahu." Rendra mundur perlahan, jantungnya berdegup. Ia ingin masuk dan menuntut penjelasan, tapi langkahnya terasa berat. Ada ketakutan yang menahannya, ketakutan akan jawaban yang mungkin tak bisa ia terima. Waktu berjalan lambat, seperti jam tua di dinding yang berdetak malas. Sulastri kini hanya tidur, makan pun tak banyak. Kadang ia terbangun di tengah malam dan memanggil nama seseorang, "Darto. Darto," tapi tak ada seorang pun di rumah itu bernama Darto. Rendra sempat bertanya pada Sinta siapa nama itu. Sinta menjawab pelan, "Mungkin teman lama ibu." Tapi tatapannya menghindar. Rendra tahu ia berbohong. Suatu sore, saat matahari condong dan udara Semarang terasa berat, Sulastri memanggil Rendra ke sisinya. Ia menatap anaknya lama, lalu berkata dengan napas tersengal, "Kalau aku nggak ada nanti, jangan salahkan siapapun." Rendra menggenggam tangannya. "Bu, jangan ngomong begitu. Dengar, Ren? Semua yang kamu lihat nggak selalu seperti yang kamu kira." Itu kalimat yang sama seperti dalam mimpi. Rendra merinding. Ia menatap ibunya yang tersenyum samar, lalu memejamkan mata lagi. Di sisi lain ranjang, Sinta berdiri diam, wajahnya tenang tapi matanya basah. Malam itu, Rendra duduk sendirian di ruang tamu. Di luar, hujan turun pelan. Ia menatap foto keluarga lama di pangkuannya. Ada sesuatu di foto itu yang baru ia perhatikan. Di sudut bawah kanan, ada bayangan samar seseorang berdiri di belakang Sulastri muda. Sosok itu tampak mengenakan kalung yang sama persis dengan yang kini dipakai Sinta setiap hari. Rendra menatap kalung itu di leher istrinya beberapa kali, tapi ia tak pernah bertanya. Entah kenapa, ia takut. Takut menemukan sesuatu yang mengoyak segalanya. Hari-hari terakhir terasa panjang. Sulastri semakin lemah, Bayu jarang keluar kamar, dan Sinta semakin pendiam. Rumah itu seperti menahan napas panjang, menunggu sesuatu pecah. Suatu malam, angin kencang menerpa jendela dan pintu bergetar. Rendra terbangun karena mendengar suara bisik-bisik. Ia berjalan pelan ke arah kamar ibunya. Dari celah pintu, ia melihat Sinta duduk di lantai, menatap tubuh Sulastri yang sudah tertidur. Di tangannya, ada amplop putih. Rendra menahan napas. Ia tahu itu bukan surat biasa. Tapi sebelum ia sempat melangkah masuk, Sinta menatap ke arah pintu, seolah tahu sedang diawasi. Tatapan mereka bertemu sesaat. Dingin, tajam, dan penuh rahasia. Esok paginya, amplop itu sudah tak ada. Sulastri tidur sepanjang hari, dan Sinta bersikap seperti tak terjadi apa-apa. Namun malam berikutnya, suara batuk ibu terdengar lebih berat dari biasanya. Rendra berlari ke kamar, tapi kali ini, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di meja kecil di sisi ranjang, ada foto lama yang sama dengan yang dulu ia lihat, tapi foto itu sudah terbakar setengah, menyisakan hanya wajah muda Sulastri dan seseorang yang tangannya memegang kalung. Rendra menatap Sinta yang berdiri di dekat jendela. Dalam cahaya remang, perempuan itu berbisik pelan. Kadang kebenaran cuma bisa disimpan sampai orang terakhir memejamkan mata. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Rendra sadar bahwa rahasia keluarga ini sudah terlalu lama bersembunyi di bawah kasur ibunya, di antara lipatan-lipatan kain selimut, menunggu saat yang tepat untuk muncul. Pagi itu, udara Semarang terasa lebih dingin dari biasanya. Awan kelabu menggantung rendah di atas rumah tua di Jalan Pandanaran Lama. Di halaman belakang, daun-daun mangga berjatuhan menutupi tanah basah, sementara suara burung murai yang biasa terdengar kini menghilang entah kemana. Suasana rumah seolah menyimpan sesuatu yang menunggu meledak, sebuah rahasia yang berdenyut di dinding-dinding lembabnya. Sulastri kini hanya bisa terbaring diam. Wajahnya pucat, kulitnya menempel di tulang, dan napasnya pendek-pendek.
Tapi setiap kali Sinta datang membenarkan bantal atau menyuapinya, matanya tetap terbuka sedikit, menatap menantunya dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran penyesalan dan ketakutan. Sementara itu, Rendra makin sering termenung di ruang tamu. Pekerjaannya di toko bahan bangunan makin terbengkalai. Ia kehilangan semangat, pikirannya tersesat di antara suara batuk ibunya dan bayangan Sinta yang semakin misterius. Setiap kali ia memandang istrinya, selalu ada perasaan ganjil, seolah ada bagian dari Sinta yang tak pernah ia kenal. Bayu sudah kembali ke Jakarta setelah kunjungan singkatnya. Namun sebelum pergi, ia sempat berpesan pada Rendra dengan nada berat. "Mas, jangan terlalu percaya sama semua yang kamu lihat. Kadang, yang paling kamu cintai bisa jadi orang yang paling kamu gak kenal." Rendra tidak menjawab saat itu. Tapi kalimat itu terus terngiang seperti mantra buruk. Suatu sore, Sinta menjemur sprei di halaman belakang. Angin berembus kencang, membuat kain putih itu berkibar seperti hantu-hantu kecil di udara. Rendra memperhatikannya dari jendela dapur. Ada sesuatu di cara Sinta berdiri, diam, menatap langit, dengan wajah datar, yang membuatnya merasa cemas. Ia mendekat. "Kamu kelihatan capek," katanya. Sinta tersenyum, tapi senyum itu tak sampai ke mata. "Enggak, cuma pusing dikit. Kalau kamu butuh istirahat, aku bisa panggil perawat. Ibu juga." "Enggak usah, Ren," potong Sinta cepat. "Aku yang mulai, aku yang selesain." Nada suaranya tenang tapi dingin, membuat Rendra terdiam. Ada kekuatan aneh di balik kelembutan itu, semacam tekad yang tak bisa diganggu. Beberapa hari kemudian, datang rombongan keluarga besar dari Kudus untuk menjenguk Sulastri. Rumah yang biasanya sunyi mendadak ramai. Tangisan, doa, dan suara orang berdebat memenuhi ruangan. Di tengah keramaian itu, Sinta tetap bergerak tenang. Ia menyiapkan teh, makanan, dan menyambut setiap tamu dengan senyum lembut. Namun senyum itu tak disukai semua orang. "Lihat menantunya, ya? Seperti nggak capek-capek pura-pura baik," bisik salah satu sepupu Rendra, Lestari, di belakang. "Dulu kan Bu Lastri nggak suka sama dia. Aneh aja sekarang tiba-tiba akrab," sahut yang lain. Sinta mendengar semuanya, tapi ia diam. Ia hanya menunduk, mengatur napas, dan tersenyum samar. Tapi di balik matanya, ada sesuatu yang mengeras, bukan kesedihan, tapi semacam penegasan bahwa ia sudah lama kebal terhadap luka semacam itu. Rendra, yang mendengar bisikan itu, langsung menghampiri Sinta dan berdiri di sampingnya, seolah ingin melindungi. Namun ketika matanya bertemu dengan mata istrinya, ia justru merasa seperti orang luar di rumahnya sendiri. Malamnya, setelah semua tamu pulang, Rendra duduk di ruang makan. Lilin kecil menyala di meja karena listrik sempat padam. Sinta sedang mencuci piring di dapur, sementara dari kamar belakang terdengar napas berat ibunya. Rendra menatap nyala lilin yang bergoyang pelan. "Sinta," panggilnya. "Iya?" Waktu ibu ngomong, jangan biarkan Rendra tahu sebelum waktunya. Maksudnya apa? Air berhenti mengalir. Sinta tak langsung menjawab. Hanya suara piring diletakkan di rak. "Cuma pesan orang sakit, Ren. Nggak usah dipikir." "Tapi kamu tahu maksudnya, kan?" Sinta menatap suaminya lama, lalu berkata pelan, "Kalau aku jawab, kamu siap dengar?" Rendra diam. Ia ingin bilang ya, tapi mulutnya tak bisa bergerak. Dan ketika ia sadar, Sinta sudah kembali mencuci piring, seolah percakapan itu tak pernah terjadi. Beberapa malam kemudian, hujan besar mengguyur Semarang. Petir menyambar terus-menerus, membuat kaca jendela bergetar. Rendra terbangun karena mendengar suara dari kamar ibunya. Ia berlari ke sana. Sulastri sedang duduk di ranjang, matanya terbuka lebar, wajahnya pucat seperti kain putih. Di tangannya, ia menggenggam kalung Sinta. Kalung itu, dengan liontin berbentuk daun kecil, berkilat di cahaya lampu redup. "Bu, kenapa?" "Itu kalungnya Sinta." Sulastri menatapnya tajam. "Kau tahu kalung ini dulu milik siapa?" Rendra menggeleng. Sulastri menarik napas panjang. "Itu milik seseorang yang dulu hampir jadi bagian dari keluarga ini. Tapi dia hilang karena aku." Rendra terpaku. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, tubuh Sulastri melemas, matanya menutup kembali. Rendra panik, memanggil Sinta, tapi ketika Sinta datang, ia hanya menatap kalung itu lama sebelum mengambilnya kembali.
Jangan ganggu ibu, Ren. Dia capek. Nada suaranya datar, tapi dingin. Ia lalu menggenggam kalung itu erat dan berjalan keluar kamar. Rendra mematung. Hujan di luar semakin deras. Keesokan paginya, Rendra menemukan Sinta di dapur, menatap foto lama yang kini diselipkan di bawah wadah bumbu. Foto yang sama, Sulastri muda dengan seorang lelaki asing. Namun kali ini, Rendra memperhatikan detail kecil di sudut foto. Sebuah tanda tangan samar di belakangnya bertuliskan nama Darto. Nama yang sering disebut ibunya dalam tidurnya. "Tea, siapa Darto itu?" tanya Rendra pelan. Sinta terdiam lama, lalu berkata, "Orang masa lalu. Ibu pernah nyakitin dia." "Terus kenapa ibu nyebut namanya tiap malam?" "Karena rasa bersalah nggak mati cuma karena waktu." Rendra menatap wajah istrinya. "Kamu tahu lebih banyak dari yang kamu bilang ke aku, ya?" Rendra menutup surat itu, dadanya sesak. Ia baru sadar bahwa hidupnya selama ini dibangun di atas kebohongan yang diwariskan turun-temurun. Malamnya, Sulastri kembali memanggilnya. Wajahnya semakin pucat, matanya sayu tapi tenang. "Ren," katanya pelan. "Jangan salahin Sinta. Dia nggak salah apa-apa. Aku yang nyuruh dia datang. Aku yang minta dia temani aku sampai akhir." "Kenapa, Bu?" "Karena aku nggak mau mati tanpa lihat wajah Darto sekali lagi, meski cuma lewat anaknya." Air mata jatuh dari mata Rendra. Ia mencium tangan ibunya, tak tahu harus marah atau sedih. Sulastri tersenyum lemah. "Aku udah tulis surat wasiat di laci meja. Jangan dibuka sekarang. Tunggu aku benar-benar nggak ada." Rendra mengangguk pelan. Ia ingin bicara lebih banyak, tapi Sulastri sudah memejamkan mata lagi. Nafasnya tersisa tipis, seperti benang yang hampir putus. Beberapa hari kemudian, Sulastri meninggal dunia. Kematian itu datang tenang, tanpa suara. Sinta yang pertama menyadarinya. Ia duduk di samping ranjang, menggenggam tangan mertuanya yang mulai dingin. Di wajah Sulastri, ada senyum samar, seolah ia akhirnya menemukan ketenangan yang tak pernah ia dapat selama hidup. Rendra datang terlambat. Ia berdiri di ambang pintu, wajahnya kosong. Tak ada tangis, hanya mata yang merah dan kaku. Pemakaman berlangsung sederhana. Hujan turun pelan, tanah merah menelan tubuh Sulastri tanpa banyak kata. Bayu datang dari Jakarta, tapi tak ada banyak yang bisa dikatakannya. Semua seperti sudah terlalu berat untuk dijelaskan. Setelah pemakaman, rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini, sunyinya berbeda. Lebih dingin, lebih gelap. Di meja kerja Sulastri, amplop coklat besar menunggu, surat wasiat yang ditulisnya. Sinta memandangi amplop itu lama, lalu menatap Rendra. "Kamu mau buka sekarang?" Rendra menatapnya dalam, lalu menggeleng. "Besok saja. Malam ini aku cuma mau diam." Namun malam itu, ketika semua sudah tertidur, Rendra bangun diam-diam. Ia duduk di depan meja kerja ibunya, menatap amplop coklat itu. Tangannya gemetar saat membukanya. Di dalamnya ada surat panjang dan satu dokumen tanah. Tapi yang membuatnya terpaku adalah baris pertama surat itu. "Untuk Rendra dan Sinta. Kalian mungkin nggak tahu siapa sebenarnya satu sama lain. Tapi aku ingin kalian tahu kenapa aku memilih diam selama ini." Kalimat berikutnya membuat darah Rendra berhenti mengalir. "Aku pernah berdosa 2 kali. Pertama karena mencintai Darto, dan kedua karena menyembunyikan sesuatu yang jauh lebih besar dari itu." Rendra menatap surat itu lama, sebelum tiba-tiba merasakan kehadiran di belakangnya. Ia menoleh pelan. Sinta berdiri di sana, wajahnya pucat, matanya kosong. "Kamu nggak sabar nunggu pagi ya, Ren?" Rendra tak bisa menjawab. Sinta melangkah mendekat, lalu duduk di hadapannya. Ia mengambil surat itu dan membacanya pelan, bibirnya gemetar. "Sinta, kalau kamu baca surat ini, berarti aku udah nggak ada. Kamu bukan cuma anak Darto. Kamu juga darahku sendiri. Kamu anakku." Surat itu terjatuh dari tangan Sinta. Wajahnya membeku. Rendra menatapnya, matanya membesar. Dunia tiba-tiba runtuh tanpa suara. Hening menyelimuti rumah tua di Jalan Pandanaran lama malam itu. Lampu gantung di ruang tamu berayun pelan diterpa angin dari jendela yang terbuka, menebar bayangan panjang di lantai yang dingin. Di meja kerja, surat wasiat Sulastri tergeletak, sebagian basah oleh air mata yang jatuh tanpa henti.
Sinta masih duduk di kursinya, tubuhnya kaku, wajahnya putih pasi. Di tangannya, kertas yang berisi pengakuan itu tergenggam erat, seperti hendak meremukkan kenyataan. Rendra berdiri beberapa langkah di belakang, matanya kosong menatap dinding, seolah tak sanggup lagi membedakan antara kenyataan dan mimpi buruk. Keduanya terjebak dalam sunyi yang memekakkan telinga. "Aku anaknya?" bisik Sinta, suaranya hampir tak terdengar. "Itu artinya selama ini." Rendra menutup matanya, menahan napas. "Kamu adikku." Kata itu meluncur begitu saja, tapi langsung memukul dada keduanya dengan kekuatan yang tak tertahankan. Dunia seolah berhenti berputar. Sinta menjatuhkan surat itu ke lantai, tubuhnya gemetar. Enggak mungkin. Aku enggak percaya. Ibu, maksudku, Bu Lastri, enggak mungkin. Rendra berlutut di depannya, menggenggam bahunya. Aku juga pengin enggak percaya, Thea. Tapi suratnya jelas. Dan kamu tahu, tulisan itu tulisan ibu sendiri. Sinta menatap wajah suaminya, wajah yang kini terasa asing, terlarang, menyakitkan. Di dalam matanya, masih ada cinta, tapi cinta itu kini berubah bentuk. Cinta yang salah. Cinta yang menjerit dalam diam. Pagi menjelang tanpa cahaya. Langit Semarang dipenuhi kabut tipis. Rendra berjalan keluar rumah, menatap jalan yang sepi. Ia menyalakan rokok, sesuatu yang sudah lama tak ia lakukan, dan membiarkan asapnya memenuhi paru-paru. Di dalam rumah, Sinta masih duduk di kursi yang sama, memeluk lutut, seolah takut dunia akan runtuh kalau ia bergerak sedikit saja. Ketika Rendra kembali, Sinta berkata tanpa menoleh, "Kalau semua ini benar, artinya pernikahan kita haram." Rendra menatapnya, suaranya parau. "Jangan ngomong gitu dulu. Kita belum tahu semuanya." "Apalagi yang belum kita tahu? Ibu bilang aku anaknya. Kamu anaknya. Aku dan kamu." Sinta menggigit bibir, suaranya pecah. "Selama ini aku hidup dalam dosa yang gak pernah aku tahu." Rendra duduk di kursi seberang, menunduk. "Ibu udah ninggalin surat. Mungkin masih ada penjelasan lain di situ." Sinta menggeleng lemah. "Gak ada yang bisa jelasin dosa kayak gini, Ren." Hari-hari berikutnya berjalan seperti bayangan. Rendra berhenti bekerja. Sinta jarang keluar kamar. Rumah itu semakin terasa seperti kuburan, menyimpan rahasia yang terlalu berat untuk dipikul dua manusia. Namun pada malam ketiga setelah pemakaman, Rendra mendengar suara dari kamar ibunya. Ia mengira halusinasi, tapi suara itu nyata, suara lembut yang menyebut namanya. "Rendra?" Ia menoleh. Pintu kamar ibunya sedikit terbuka. Di dalamnya, lampu tidur menyala redup. Dan di atas meja, ada sesuatu yang belum pernah ia lihat sebelumnya, sebuah buku catatan kulit tua. Rendra mendekat perlahan, mengambil buku itu. Di halaman pertama, tertulis, "Untuk Rendra dan Sinta, jika kalian menemukan suratku." Ia membacanya dengan tangan gemetar. "Aku tahu, setelah membaca surat wasiatku, kalian pasti akan hancur. Tapi aku mohon, baca dulu ini sebelum kalian saling membenci. Sinta memang darahku, tapi bukan seperti yang kalian pikirkan. Aku melahirkan dia, ya. Tapi bukan karena aku berselingkuh dengan Darto. Aku hanya menolong istri Darto yang meninggal saat melahirkan. Aku yang meneruskan hidup anak itu, aku yang memberinya nama Sinta, supaya dunia nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Darto meninggal tanpa tahu kebenaran ini, dan aku pun terlanjur menanggung dosanya. Aku terlalu pengecut untuk menjelaskan, takut Rendra membenciku. Jadi aku biarkan semua tampak seperti kesalahan cinta terlarang. Maafkan aku. Aku cuma ingin satu hal, kalian tetap saling punya, meski dunia menolak." Rendra menutup buku itu, air matanya jatuh. Ia berlari keluar kamar, mencari Sinta. Sinta duduk di dapur, memandangi cangkir teh yang sudah dingin. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ketika Rendra datang membawa buku itu, ia menatap suaminya dengan lelah. "Masih mau jelasin apa lagi?" katanya lirih. Rendra menyerahkan buku itu. "Baca. Sekarang." Sinta menatapnya ragu, tapi akhirnya mengambil buku itu. Ia membaca setiap baris dengan mata yang membesar, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ketika selesai, ia menutup buku itu dengan tangan gemetar. "Jadi aku bukan anaknya?" Rendra mengangguk,
napasnya berat. Kamu anak Darto. Tapi bukan anak ibu. Ibu cuma ngerawat kamu waktu kecil. Sinta memejamkan mata, menunduk. Berarti selama ini, dia cuma nyimpen rahasia buat jagain aku. Ya? Buat jagain kamu, dan buat ngelindungin nama bapak. Keheningan yang mengikuti terasa panjang dan asing. Lalu Sinta menatap Rendra, suaranya pelan tapi tegas. Tapi kenapa harus segelap ini semua? Kenapa dia biarin aku nikah sama kamu tanpa bilang apa-apa? Rendra tak bisa menjawab. Ia tahu jawabannya, karena rasa bersalah ibunya lebih besar dari rasa takut pada dosa. Tapi ia tak sanggup mengatakannya. Malam itu, mereka berdua duduk di beranda, diam. Hujan turun lagi, menetes di genteng tua, menimbulkan suara yang menyerupai bisikan. Di kejauhan, suara azan Isya samar terdengar. Ren, kata Sinta akhirnya. Aku pengin pergi dari rumah ini. Aku nggak sanggup lagi tinggal di tempat yang nyimpen semua kenangan ini. Rendra menatapnya lama. Kamu mau kemana? Sinta menatap ke arah langit. Ke Kudus. Ke makam Darto. Aku pengin selesain semuanya di sana. Rendra mengangguk. Aku ikut. Sinta sempat menolak, tapi Rendra bersikeras. Aku yang harus minta maaf, bukan cuma kamu. Aku udah salah paham sama kamu, sama ibu, sama semuanya. Perjalanan ke Kudus ditempuh pagi-pagi sekali. Kabut tebal menutupi jalan, membuat dunia di luar jendela mobil terlihat seperti mimpi. Di sepanjang jalan, tak ada banyak kata. Hanya sesekali Rendra melirik Sinta yang duduk diam, menatap kosong ke depan. Sesampainya di makam, Sinta berlutut di depan nisan tua bertuliskan nama Darto bin Sudarmo. Ia menyentuh tanah basah itu dengan jari-jari gemetar. Bapak, bisiknya lirih, kalau bapak dengar, aku udah tahu semuanya sekarang. Ibu Lastri nggak jahat kayak yang bapak pikir. Dia cuma takut. Dan aku nggak lagi marah. Air mata jatuh satu persatu ke tanah. Rendra berdiri di belakangnya, menatap pemandangan itu dengan dada sesak. Sinta menatap ke belakang, matanya basah. Kita bisa mulai dari awal nggak, Ren? Rendra mengangguk pelan. Kita harus bisa. Ia meraih tangan Sinta, menggenggamnya erat. Di antara angin yang berembus dan doa yang melayang, terasa ada sesuatu yang terlepas dari bahu mereka berdua, beban masa lalu yang perlahan larut bersama tanah basah di bawah kaki. Namun ketika mereka kembali ke mobil, Sinta menemukan sesuatu di dalam tasnya, selembar kertas yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Tulisan di sudut bawahnya milik Sulastri. Sinta, kalau kau pergi ke Kudus, carilah rumah di Jalan Menur. Di sana, ada seseorang yang menunggumu. Dia tahu seluruh kebenaran, lebih dari yang kutulis. Sinta menatap Rendra, napasnya tercekat. Berarti belum selesai. Rendra menatapnya dengan mata yang lelah tapi berapi. Kalau itu jalan terakhir, kita tempuh sama-sama. Mereka melangkah ke dalam mobil, dan di luar, langit Kudus mulai berubah gelap. Angin berembus kencang, membawa aroma tanah dan bunga melati yang baru mekar. Mereka tak tahu, di Jalan Menur, seseorang sudah menunggu, seseorang yang namanya pernah hilang dari semua surat, tapi tak pernah hilang dari dosa masa lalu keluarga mereka. Pagi di Kudus terasa berbeda. Matahari menembus tirai kabut dengan lembut, menyapu atap-atap rumah tua yang berjajar di tepi jalan. Udara masih lembab, dan aroma tanah basah bercampur dengan wangi melati yang menyelinap dari kebun-kebun kecil di pinggir kota. Rendra mematikan mesin mobil di depan sebuah gang sempit bertuliskan Jalan Menur. Gang itu sunyi, hanya terdengar suara ayam dan sapuan sapu lidi dari halaman rumah tetangga. Di sini? Tanya Rendra pelan. Sinta mengangguk. Tangannya memegang lipatan kertas kecil yang ditinggalkan almarhumah Sulastri. Tulisan di sana sudah mulai pudar, tapi masih jelas terbaca. Carilah rumah nomor 17, temui dia. Rumah nomor 17 ternyata rumah tua berwarna hijau pudar, dengan pagar besi berkarat dan pohon kamboja besar di depannya. Udara di sekitarnya terasa berat, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Sinta menelan ludah. Mas, kamu yakin kita harus masuk? Rendra menatap wajah istrinya yang tegang. Kita udah sejauh ini. Kalau ibu minta kita ke sini, pasti ada alasan besar. Mereka mengetuk pintu. Tak lama, suara langkah pelan terdengar dari dalam. Pintu terbuka,
memperlihatkan seorang perempuan tua berkerudung kelabu, dengan wajah yang keriput tapi matanya tajam seperti sedang menimbang masa lalu. Rendra? Suaranya serak namun hangat. Dan kamu pasti? Sinta. Sinta tertegun. Ibu kenal kami? Perempuan itu tersenyum kecil. Namaku Marni. Aku teman lama Sulastri. Masuklah. Sudah lama aku menunggu kalian. Ruang tamu rumah itu penuh dengan foto hitam putih di dinding. Beberapa menampilkan Sulastri muda bersama seorang laki-laki yang tidak dikenal Rendra. Ada juga foto bayi perempuan dengan senyum lebar yang tak asing bagi Sinta. Ini aku? Tanya Sinta, matanya menatap bingkai foto di meja. Marni mengangguk pelan. Ya, itu kamu, waktu umur 1 tahun. Waktu itu Sulastri baru saja menjemputmu dari rumah sakit. Rendra menatap foto itu lama, perasaannya campur aduk. Jadi semua ini benar? Ibu ngerawat Sinta sejak bayi. Marni duduk perlahan di kursi kayu. Bukan cuma ngerawat. Sulastri menyelamatkannya. Sinta menoleh cepat. Maksudnya? Dulu, istri Darto meninggal saat melahirkan. Tapi bukan karena sakit. Karena ada seseorang yang ingin anak itu mati. Sinta menegang. Siapa? Marni menarik napas panjang. Ayahmu sendiri. Keheningan langsung memenuhi ruangan. Angin dari jendela membawa aroma melati yang tiba-tiba terasa mencekik. Rendra tak percaya. Bapak Darto. Tapi kenapa? Marni menatap jauh ke arah jendela, seolah menatap masa lalu. Darto waktu itu sedang jatuh ke jurang hutang. Anak yang dikandung istrinya dianggap aib karena lahir bukan dari cinta, tapi dari paksaan keluarga. Dia takut orang tahu, takut kehilangan kehormatannya. Jadi dia bilang pada bidan agar menyelesaikan semuanya. Tapi Sulastri datang tepat waktu. Air mata mengalir di pipi Sinta. Jadi Ibu Lastri menyelamatkan aku dari kematian? Ya, Nak. Dan dia memutuskan untuk mengakuimu sebagai anaknya sendiri. Demi menjaga rahasia yang seharusnya tak pernah terjadi. Rendra berdiri, menatap foto di dinding lagi. Gambar Sulastri muda tampak berani dan penuh keyakinan. Tapi di balik senyumnya, kini ia melihat kesedihan yang belum pernah ia sadari sebelumnya. Dia menanggung semuanya sendirian, gumam Rendra lirih. Dosa orang lain, aib orang lain, tapi dia yang menanggungnya. Marni menatapnya lembut. Sulastri bukan wanita lemah. Tapi hatinya rapuh pada cinta dan keluarga. Itu sebabnya dia memilih diam, meski harus hidup dalam kebohongan. Sinta menggenggam tangan Rendra. Kalau begitu selama ini kita saling menyalahkan tanpa tahu kebenarannya. Rendra menatap istrinya, dan untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, mata mereka bertemu tanpa rasa takut. Ada luka di sana, tapi juga ada cahaya kecil yang mulai tumbuh di bawahnya. Marni kemudian berdiri dan mengambil sebuah kotak kayu dari lemari tua. Sulastri menitipkan ini untuk kalian. Katanya, kalau waktunya tiba, kalian akan mengerti. Kotak itu berisi selembar surat lagi, kali ini dengan 2 nama tertulis di amplopnya, Rendra Sinta. Rendra membuka surat itu perlahan. Tulisan tangan ibunya tampak rapi namun bergetar. Anak-anakku, kalau kalian membaca ini, berarti kalian sudah tahu semuanya. Aku hanya ingin kalian tahu bahwa tidak ada cinta yang salah kalau dilandasi kasih dan pengorbanan. Dunia mungkin mengutuk kalian, tapi aku tahu, cinta kalian lahir dari niat yang tulus. Jangan biarkan dosa orang lain menghancurkan hidup kalian. Mulailah dari awal. Jangan di rumahku, tapi di tempat yang bisa menumbuhkan kembali kehidupan. Rumah di Jalan Menur ini milik kalian sekarang. Tanamlah pohon baru di halaman, biar dunia tahu, sesuatu yang tumbuh dari luka bisa tetap hidup. Sinta menutup surat itu dengan tangan gemetar, lalu memeluk Rendra erat. Tangisnya pecah, tapi kali ini bukan tangis putus asa, melainkan pelepasan. Dia tetap percaya sama kita, bisiknya di dada suaminya. Rendra membalas pelukan itu, matanya berkaca. Ibu selalu tahu caranya mencintai, bahkan setelah mati. Hari-hari berikutnya mereka habiskan di rumah itu. Rendra memperbaiki genteng yang bocor, mengecat dinding yang lapuk, sementara Sinta menanam bunga melati di halaman depan. Rumah itu perlahan berubah, dari tempat asing penuh rahasia, menjadi tempat di mana kenangan mulai disembuhkan. Namun meski cahaya mulai masuk,
bayangan masa lalu belum sepenuhnya hilang. Suatu malam, Sinta terbangun karena mendengar suara seseorang di luar kamar. Suara lembut, seperti perempuan yang sedang berbisik di halaman. Ia membuka jendela. Di bawah pohon Kamboja, terlihat sosok samar berdiri menghadap langit. Sekilas, wajah itu mirip Sulastri, tersenyum tenang. Sinta menahan napas. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena takut. Ia menunduk pelan dan berbisik, "Terima kasih, Bu. Aku janji, kami akan hidup dengan benar." Sosok itu perlahan memudar bersama angin malam, meninggalkan aroma melati yang menguar lembut di udara. Pagi berikutnya, Rendra menemukan sesuatu di bawah pohon Kamboja, sebatang tunas kecil yang baru tumbuh di tanah. Ia menatapnya lama, lalu memanggil Sinta. "Lihat," katanya sambil tersenyum. "Kayaknya ini yang ibu maksud." Sinta berjongkok, menyentuh daun kecil itu dengan ujung jarinya. "Iya, kehidupan baru." Rendra menatap ke arah langit yang mulai cerah. Mungkin dosa dan kebenaran memang gak pernah bisa kita pisahkan sepenuhnya. Tapi selama kita gak berhenti mencoba, mungkin itu cukup buat menebus semuanya. Sinta menatapnya, tersenyum tipis. Dan ibu tahu itu sejak awal. Angin pagi menyapu wajah mereka. Di kejauhan, suara azan subuh menggema lembut, seolah ikut menjadi saksi bahwa dari segala kegelapan yang pernah mereka lalui, kini ada seberkas cahaya kecil yang mulai tumbuh. Cahaya yang lahir dari penyesalan, cinta, dan pengampunan. Sudah 2 bulan berlalu sejak Rendra dan Sinta menetap di rumah di Jalan Menur. Pohon melati di halaman kini tumbuh lebat, dan setiap pagi, wangi bunganya mengalun lembut menyelimuti teras. Hidup mereka tampak damai di permukaan, tapi kedamaian itu rapuh, seperti kaca tipis yang menunggu untuk retak lagi. Sinta mulai tersenyum lagi. Ia menanam, menulis, dan kadang membantu tetangga sekitar. Namun ada malam-malam di mana ia terbangun dengan mata sembab, menatap jendela dalam diam. Rendra tahu, setiap hembusan angin malam mengingatkan istrinya pada sosok almarhumah Sulastri, dan pada kenyataan bahwa hidup mereka dibangun di atas rahasia dan dosa masa lalu. Malam itu, hujan turun perlahan. Rendra sedang duduk di ruang tamu, membaca koran, ketika seseorang mengetuk pintu. Suara ketukan itu berat, pelan tapi tegas, seperti seseorang yang tahu kemana ia datang. "Siapa malam-malam begini?" gumamnya sambil berjalan ke depan. Begitu pintu dibuka, berdirilah seorang pria paruh baya dengan mantel coklat tua. Wajahnya keras, dan matanya menyimpan sesuatu yang dingin. "Selamat malam," katanya, suaranya serak tapi jelas. "Saya mencari Nyonya Sinta." Rendra menatapnya curiga. "Istri saya. Ada urusan apa?" Pria itu tersenyum tipis. "Namaku Surya. Aku dulu mengenal Sulastri sangat baik." Nama itu membuat jantung Rendra berdegup. Ia tak pernah mendengar nama itu disebut ibunya. Sinta muncul dari balik pintu kamar, wajahnya pucat. "Surya?" Rendra menoleh ke istrinya, terkejut. "Kamu kenal?" Sinta menatap pria itu lama. "Aku nggak yakin. Tapi namanya pernah disebut ibu." Katanya, Surya orang yang tahu segalanya tentang masa lalu. Surya mengangguk pelan. "Dan sekarang, waktunya kalian tahu apa yang belum sempat Sulastri ceritakan." Mereka duduk bertiga di ruang tamu. Lampu gantung bergoyang pelan diterpa angin dari jendela yang tak tertutup sempurna. Di tangan Surya, ada map lusuh yang diikat tali. Ia meletakkannya di meja dengan suara berat. "Sulastri menyimpan banyak hal. Tapi ada satu hal yang dia sembunyikan bahkan dari dirinya sendiri," ucap Surya perlahan. Rendra mengernyit. "Maksud Bapak?" Surya menatapnya lama. "Sulastri bukan hanya menyelamatkan Sinta. Ia juga menutupi satu kematian." Ruangan mendadak terasa dingin. Sinta menatap Surya, suaranya nyaris bergetar. "Kematian siapa?" "Bidan yang menolong kelahiranmu." Sinta membeku. Rendra menatapnya, napasnya tercekat. "Apa maksud Bapak? Ibu Lastri membunuh seseorang?" Surya menggeleng pelan. "Tidak secara langsung. Tapi karena tindakannya malam itu, seseorang kehilangan nyawa. Bidan itu, Bu Nur, meninggal karena kebakaran di rumah sakit setelah membantu Sulastri melarikan bayi. Semua orang pikir itu kecelakaan. Tapi aku tahu, api itu disengaja. Ada yang ingin menghapus semua jejak." Sinta menggigit bibir,
Suaranya bergetar. Dan ibu tahu? Surya menatapnya dalam. Dia tahu. Tapi dia memilih diam, karena kalau kebenaran keluar, kamu akan diburu. Semua akan menganggapmu kutukan. Suasana di ruang tamu menegang. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar, jatuh pelan di genteng. Rendra menunduk, matanya kosong. Jadi selama ini, ibu nggak cuma nyimpen rahasia kita. Dia juga nyimpen dosa orang lain. Surya membuka mapnya, mengeluarkan foto-foto lama yang mulai menguning. Ada foto rumah sakit terbakar, ada juga foto seorang perempuan muda memakai seragam bidan, tersenyum lemah. Bu Nur, kata Surya pelan. Adikku. Sinta menatapnya dengan mata melebar. Bapak datang ke sini buat balas dendam. Surya tersenyum getir. Kalau niatku balas dendam, aku sudah melakukannya bertahun-tahun lalu. Tapi aku datang karena Sulastri meninggalkan pesan terakhir untukku, pesan yang membuatku harus menemui kalian. Ia mengeluarkan selembar kertas dari saku dalam mantelnya, kertas yang sudah kusam tapi masih terbaca. Di atasnya tertulis dengan tulisan tangan yang sangat dikenal Rendra dan Sinta, Sulastri. Surya, jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Aku tahu apa yang terjadi pada adikmu. Aku menyesal, tapi aku tidak bisa mengubah masa lalu. Aku mohon, jangan biarkan dendammu jatuh pada anak-anak yang tidak bersalah. Tolong mereka, karena hanya kau yang tahu seluruh cerita. Air mata jatuh dari mata Surya, cepat tapi jujur. Aku benci ibumu dulu, Rendra. Tapi setelah membaca ini aku sadar, kebencian nggak pernah menenangkan apapun. Rendra menatapnya lekat-lekat. Jadi apa yang Bapak mau dari kami sekarang? Surya menghela napas panjang. Sulastri memintaku menjaga kalian dari orang yang dulu ingin membunuh bayi itu. Orang itu masih hidup. Dan dia tahu Sinta masih ada. Malam terasa makin pekat. Rendra berdiri, berusaha menenangkan pikirannya. Siapa orang itu? Surya menatap ke arah jendela, lalu berkata pelan, orang yang sama yang memerintahkan Darto menyingkirkan bayi itu dulu. Kakak iparmu, Sinta. Sinta menatapnya tak percaya. Kakak iparku? Tapi aku nggak punya. Surya memotong, kau punya. Anak laki-laki dari Darto dengan istri pertamanya. Namanya Bima. Rendra menatap Sinta dengan mata melebar. Bima yang kerja di Semarang itu? Surya mengangguk. Dia tahu kalian pindah ke sini. Dan dia belum berhenti menyalahkan keluargamu atas kematian ayahnya. Namun meski cahaya sejak malam itu, kehidupan mereka berubah. Setiap kali langkah terdengar di luar pagar, Sinta langsung menegakkan kepala. Setiap kali telepon berdering, Rendra menatapnya lebih lama dari biasanya. Ketegangan itu merayap tanpa suara, menyusup ke sela-sela rumah yang sebelumnya terasa damai. Suatu sore, saat Sinta sedang menyapu halaman, sebuah amplop jatuh dari celah pagar. Tak ada nama pengirim, hanya satu kalimat di atas kertas putih. Darah menuntut darah. Kau tak seharusnya hidup. Sinta menjatuhkan sapu, wajahnya pucat. Rendra yang mendengar teriakan istrinya segera berlari keluar, merebut kertas itu. Tangannya gemetar. Dia tahu kita di sini, katanya pelan. Malamnya, mereka duduk di ruang tamu bersama Surya, yang kini tinggal sementara di rumah itu. Rendra menatap lelaki itu, matanya penuh tanya. Bima orang berbahaya? Surya mengangguk. Dia bukan sekadar marah. Dia terobsesi untuk menghapus nama Sulastri dari dunia. Dia yakin kematian ayahnya, Darto, adalah akibat dari rahasia yang disimpan ibumu. Dan kamu, Rendra, dianggap pewaris dosanya. Sinta menunduk, matanya bergetar. Jadi kita hidup di atas kutukan yang belum selesai. Surya menatapnya lembut. Bukan kutukan, nak. Hanya dendam yang tak sempat dimaafkan. Beberapa hari kemudian, Rendra menemukan sebuah surat di meja kerja, ditulis oleh Surya sendiri. Surat itu pendek, tapi mengguncang. Aku pergi menemui Bima. Jangan khawatirkan aku. Aku ingin mengakhiri ini sebelum darah kembali tumpah. Rendra menatap surat itu lama, napasnya berat. Sinta memegang bahunya. Jangan biarin dia sendirian, Ren. Rendra menatap istrinya. Kalau aku pergi, dan dia nggak balik, apa kita siap menanggung yang bakal datang? Sinta mengangguk pelan, matanya lembab. Kita nggak pernah siap. Tapi kita nggak bisa terus lari.
Rendra menggenggam tangan istrinya, lalu beranjak pergi ke dalam malam. Hujan turun lagi, deras dan dingin. Di kejauhan, rumah-rumah di Jalan Menur tampak seperti bayangan, seolah menyimpan bisikan-bisikan masa lalu yang belum usai. Dan di antara kilatan petir, terlihat sosok seseorang berdiri di ujung gang, menatap rumah mereka tanpa berkedip. Sinta yang melihat dari balik jendela memejamkan mata, lalu berbisik lirih, "Ibu, lindungi kami." Pagi itu, langit kudus berwarna biru lembut, seolah Tuhan sendiri menyingkirkan awan gelap yang selama ini menggantung di atas kepala Rendra dan Sinta. Embun menempel di daun-daun melati yang baru mekar di halaman rumah Jalan Menur, menebarkan aroma manis yang menenangkan. Namun ketenangan itu masih rapuh. Surya belum kembali sejak malam hujan ketika ia pergi menemui Bima. Rendra duduk di teras, menatap jalan sepi di depan rumah. Di tangannya, surat kecil yang ditulis Surya mulai lusuh karena sering ia buka. Ia tahu, Surya mungkin tak akan kembali dengan selamat. Tapi jauh di dalam hatinya, ada keyakinan bahwa lelaki tua itu akan menepati janjinya, mengakhiri dendam tanpa darah. Sinta datang membawa 2 cangkir teh hangat. "Masih belum ada kabar?" Suaranya pelan. Rendra menggeleng. "Belum. Tapi aku rasa sesuatu di udara hari ini beda. Entah kenapa, aku merasa tenang." Sinta duduk di sampingnya, menatap ke arah pohon melati yang kini tumbuh subur. "Ibu pasti senang lihat ini," katanya sambil tersenyum tipis. Rendra menatap istrinya. Ada sinar lembut di wajah Sinta yang dulu tak ada, sinar yang lahir dari penerimaan, bukan dari luka. "Aku rasa semua yang ibu lakukan, seaneh dan sekelam apapun, tujuannya cuma satu, supaya kita sampai di sini." Sinta menggenggam tangannya. "Dan kita sampai, Mas. Dengan luka, tapi juga dengan cinta." Menjelang sore, suara motor berhenti di depan rumah. Rendra dan Sinta saling menatap, lalu bergegas keluar. Seorang lelaki turun dari motor, Surya. Wajahnya lelah, jaketnya basah oleh peluh dan debu, tapi di matanya ada sesuatu yang baru, ketenangan. "Surya!" seru Rendra sambil berlari menghampiri. Surya tersenyum samar. "Aku masih hidup, kan? Itu sudah cukup jadi kabar baik." Sinta menghampiri dengan mata berkaca. "Bima, di mana dia?" Surya menatap jauh ke arah jalan. "Dia pergi. Tapi bukan buat balas dendam. Dia akhirnya tahu kebenaran." Rendra menatapnya heran. "Kebenaran apa lagi?" Surya duduk di tangga teras, napasnya panjang. Selama ini Bima pikir Sulastri yang menyebabkan kematian ayahnya. Tapi ternyata, Darto meninggal karena ulahnya sendiri, karena rasa bersalah yang menumpuk. Dia tahu bayi yang ingin dia singkirkan masih hidup, dan rasa berdosa itu membunuhnya pelan-pelan. Sinta menatap tanah, air mata jatuh tanpa suara. "Jadi, semua ini cuma karena kesalahan yang gak pernah diampuni?" Surya mengangguk. "Iya, dendam itu tumbuh dari penyesalan yang gak sempat ditebus. Tapi setelah aku ceritain semua, tentang surat Sulastri, tentang apa yang sebenarnya terjadi malam kebakaran itu, Bima cuma diam. Lalu dia nangis." Rendra menelan ludah. "Terus dia?" "Dia bilang, dia mau berhenti. Katanya, kalau ibu kalian bisa hidup dalam dosa tapi masih bisa mencintai, mungkin aku juga bisa belajar berhenti membenci." Setelah itu, dia pergi. Katanya mau ke makam ayahnya di Semarang. Keheningan panjang menyelimuti mereka bertiga. Angin sore berhembus, membawa wangi melati yang kian kuat. Sinta menatap Surya, matanya hangat. "Terima kasih. Kalau bukan karena Bapak, kami nggak akan bisa berdamai." Surya menghela napas panjang, menatap langit yang mulai jingga. "Aku juga akhirnya bisa berdamai, Nak. Kadang kebenaran nggak perlu dituntut. Cukup diterima." Hari-hari berikutnya berjalan dengan damai. Rendra mulai membuka bengkel kecil di samping rumah, memperbaiki motor dan sepeda tetangga. Sinta membantu anak-anak sekitar belajar membaca di sore hari. Rumah di Jalan Menur yang dulu sunyi kini dipenuhi tawa kecil dan aroma teh melati setiap sore. Suatu malam, ketika mereka berdua duduk di beranda, Sinta berkata pelan, "Mas, aku sering mimpi ibu datang. Tapi bukan yang menyeramkan." Dia duduk di taman, senyum, terus bilang satu kalimat. Rendra menoleh. "Apa?" Dia bilang, "Akhirnya kalian menemukan rumah." Rendra tersenyum.
Mungkin itu bukan mimpi, Thea. Mungkin ibu memang datang. Sinta memejamkan mata, mengangguk. Aku percaya. Beberapa bulan kemudian, musim hujan datang lagi. Tapi kali ini, hujan bukan pertanda duka. Rendra dan Sinta berdiri di halaman, menatap pohon melati yang kini setinggi dada mereka. Di bawahnya, mereka menaruh papan kecil bertuliskan, "Untuk Sulastri dari luka tumbuh cinta." Surya, yang kini sering berkunjung, menatap tulisan itu sambil tersenyum kecil. Kalian sudah melakukan hal yang benar. Rendra memandangnya. Kita semua sudah. Namun malam itu, setelah hujan berhenti, sebuah surat tanpa nama muncul di depan pagar. Rendra menemukannya saat pagi menjelang. Amplopnya sederhana, tanpa perangko. Ia membukanya perlahan. Untuk Rendra dan Sinta. Aku Bima. Terima kasih sudah membuka mataku. Aku akan pergi jauh, mungkin tak akan kembali. Tapi aku sudah melepaskan semua kebencian. Aku hanya ingin kalian tahu, aku tidak lagi ingin menuntut siapapun. Aku ingin hidup, bukan di masa lalu, tapi di masa depan. Jaga pohon itu. Biar jadi pengingat bahwa tidak ada dosa yang terlalu berat untuk dimaafkan. Sinta membaca surat itu dengan mata berkaca. Dia akhirnya bebas. Rendra mengangguk. Seperti kita. Waktu berlalu. Rumah di Jalan Menur menjadi tempat yang hangat bagi siapapun yang datang. Anak-anak tetangga sering berlarian di halaman, tertawa di bawah pohon melati yang terus tumbuh. Surya kadang duduk di bangku depan sambil memainkan radio tua peninggalan Sulastri, mendengarkan lagu-lagu lama yang dulu sering ia nyanyikan. Suatu sore, Rendra menatap rumah itu lama. Kita udah ngelalui banyak hal, ya? Sinta yang sedang menyiram bunga menoleh dan tersenyum. Tapi akhirnya kita nemu apa yang kita cari. Apa itu? Sinta menatap ke arah matahari terbenam. Kedamaian. Rendra memeluknya dari belakang, hangat, lembut, penuh rasa syukur. Dan cinta yang gak lagi takut. Malam turun perlahan. Di ruang tamu, lilin kecil menyala di depan foto Sulastri. Rendra menatapnya sejenak, lalu berkata pelan, "Terima kasih, Bu. Karena semua rahasia itu akhirnya membawa kami ke sini." Sinta menggenggam tangannya, tersenyum pada foto itu. "Kami janji, Bu. Hidup kami nggak akan lagi diselimuti ketakutan." Angin berhembus lembut dari jendela, membuat nyala lilin bergoyang. Sesaat, mereka berdua merasakan kehadiran yang hangat di ruangan itu, seolah Sulastri benar-benar duduk di sana, memandang mereka dengan damai. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam bayang-bayang dosa, Rendra dan Sinta tidur tanpa mimpi buruk. Di luar, hujan turun lagi, tapi kini terdengar seperti lagu pengantar tidur yang lembut. Dunia mereka akhirnya tenang. Keesokan harinya, matahari muncul dengan terang. Pohon melati di halaman tampak berkilau karena embun. Di batangnya, tampak tunas baru tumbuh di sisi yang lain, pertanda kehidupan yang terus berjalan. Sinta menatapnya sambil berbisik, hidup selalu tahu caranya sembuh. Rendra menatap ke arah langit yang bersih, lalu mengangguk pelan. Dan cinta selalu tahu jalan pulang.